Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Renungan hari ini berkaitan dengan kejadian yang ada di dalam jemaat Korintus pada waktu itu. Paulus sebagai penulis surat Korintus memberikan respon dan menunjukkan sikapnya sehubungan adanya kejadian tersebut, bahwa di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 sampai ke-17 ada perpecahan yang sedang dialami jemaat. Dan perpecahan itu berkaitan dengan sosok Paulus dan Apolos. Merespon kondisi tersebut, Paulus memberikan pernyataan yang cukup menarik dan yang menjadi pelajaran berharga bagi setiap pribadi Kristen masa kini. Dalam pasal 1 ayatnya yang ke-17, kita membaca pernyataan Paulus. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Tentulah dengan memahami pernyataan Paulus tersebut, kita mengerti bahwa ada masalah mengenai pelayan baptisan di dalam tubuh jemaat, di mana soal baptisan berubah menjadi pengelompokan diri mengikuti oknum yang melayani baptisan. Demikian halnya ungkapan Paulus dalam pasal 3 ayatnya 6 sampai ke-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Sekali lagi, kita memperhatikan bagaimana Paulus memberi sikap terhadap perselisihan yang ada. Ketika dia menyadari bahwa dirinya sebagai yang menanamkan firman Allah kepada jemaat Korintus, bukan berarti dia lebih penting, lebih utama, atau lebih benar di dalam pemberitaan kerajaan Allah. Bagi Paulus, jikapun dia yang menanam firman Allah kepada jemaat Korintus dan Apolos yang menyiram, namun yang paling utama dari kedua itu adalah soal pertumbuhannya. Allah lah yang memberi pertumbuhan, sehingga penanam dan penyiram pada akhirnya memiliki arti dan nilai.
Setelah menyikapi adanya perselisihan dan perpecahan tersebut, Paulus mengungkapkan tentang hikmat yang benar. Dalam mengutarakan hikmat yang benar tersebutlah nats renungan hari ini termasuk di dalamnya. Apa yang dimaksud Paulus hikmat yang benar adalah hikmat yang bukan dari dunia dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia. Hikmat yang benar itu adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan manusia. Hikmat Allah itulah yang diberitakan oleh Paulus, dan hikmat Allah itu adalah pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan. Pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan menjadi inti pokok pemberitaan Injil Paulus. Tentulah penyampaian akan hal itu berkaitan dengan kualitas rohani manusia. Hal itu juga berkaitan dengan inti pengajaran Yesus, bahwa hadirnya Dia dalam dunia untuk membawa damai dan kesatuan. Maka demikian jugalah kehadiran gereja dan orang-orang Kristen di dalam dunia menjadi wadah satu kesatuan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga gereja ada di tengah dunia menjadi simbol kesatuan umat di dalam kasih dan penebusan Kristus. Maka, jika kita memiliki pikiran Kristus, damai dan kesatuan dapat kita rasakan di tengah persekutuan di dunia ini. Di dalam Filipi 2 ayat yang kelima diungkapkan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus, bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Biarlah hikmat yang dari Tuhan memenuhi hati kami, sehingga kami mampu mengalami kasih sukacita dan damai sejahtera yang mendatangkan kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ajari kami untuk tidak membeda-bedakan diri kami di dalam Tuhan, namun biarlah kasih Tuhan tetap senantiasa menyatukan hati kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati hari ini agar menjadi hari yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.